Silakan Gus, lu kalau mau bikin yang anget-anget. Sebenarnya bukan masalah yang anget-anget sih ya. Nggak usah terlalu panas lah ya. Ini masih pagi, jadi anget-anget aja cukup. Lihat flight path seperti ini sebelah kiri. Tapi biasanya ini circle ke sebelah atas. Biasa itu Pak. Tapi sorry nih. Hah? Lu butuh yang anget-anget Gus. Sebenarnya butuh yang anget-anget sih. Tapi gak yang terlalu panas. Selut gue. Iya. Oke, tadi kemana ngelihat flight path yang kayak gini Gus? Paling kanan atas sih biasanya. Paling kanan atas. Dona, tebak circle Kalau jadinya. kalau misalnya Karena lo mau flight path kayak gimana punya, lo harus lihat circle-nya dulu. Oke. Baru lo bisa menganalisa directly ataupun yang bisa dimainin dari drop spotnya circle tersebut. Kemudian juga perkiraan waktu rotasi yang akan mereka lakukan. Kemudian juga nanti akan ada beberapa tim mungkin 3-way showdown ataupun bahkan 4-way showdown. kanan tengah kah, kanan tengah kah? Kanan Jadi bawah. menurut lo kalau dengan begitu flight path gak terlalu begitu mengaruh ya Gus, walaupun dengan kayak map sebesar Miramar ini. Iya, kalau buat Miramar sih menurut gue nggak pengaruh. Gila men. Iya. Junior. Tahu kan pengalaman gue di mana? Yang hashtag 15. Nah kalau kayak gini lu udah mau congratulations Match kan A. sama siapa? Atau enggak gini, nice try buat siapa? Kira-kira yang tusun Gus? Nice try sebelah kiri bawah itu taruh gue DU. cuma Cera sama Valley Delmar itu siapa ya? DU. Hah? DU. Valley Delmar apa DU ya? DU. DU ya. Oke, DU berarti DU United. Slow rotation aja. Ini sebelah kanan atas itu mungkin bisa diisi ARF. Mereka graveyard minus kalau nggak salah ya. Kemudian Iya. ada Itu Impala ARF. juga. Dia terbang. Jauh lah ini dari San Martin, HDP, Babila udah cukup bisa memantau. Tapi kita kayaknya jarang ya latih PUBG Mobile bisa memberikan damage ke arah player yang masih bisa terjun payung. Pernah sekali Pernah. doang kalau nggak salah kemarin yang Sekali. kemarin beberapa hari yang lalu itu gue lagi ngekas apa gitu ya. Beda, gue PMRC lupa. dong berarti. Apa? PMRC dong. Bukan PMRC. Gue pengen dia bilang ras, terus gue ngomong first blood. Iya. Jadi lo harus nunggu ya sampai first blood di sini ya, baru lo Lama bisa banget cabut. Enggak lah. Sebentar kok ya, paling 12 menit lah Gus. Sebentar lah. Sebentar. Betul. Gitu aja. Cuma Lamanya kan kalau 12 menit tapi diulang-ulang gitu. ya nggak apa-apa sih asal 2 game terakhir gue cabut dari sini. Dan kayak gitu, kalau kayak gitu nggak bisa first blood Betul lagi. juga. Kan Iya. itu tujuan kita semua di sini pengen denger gitu loh secara Mana manual. sih lo? Kan tadi otomatis kan keluarnya. Ah. Unstoppable ya gitu. Ini pengen yang manual gitu loh. Bukannya The Matic. Ini suara gue Matic kalau besok-besok udah nggak bisa lagi. Kalau manual kayak gimana? Suaranya kayak gimana? Matic suaranya kayak begini coy. Ini mah suara kopling bukan Matic. Ini suara solar tau nggak? Mentang-mentang harga naik. Kemudian dari YNF, nah ini mungkin first blood moment akan ada di sini dari Iya. Kiao dan juga satu player dari YNF tadi. Oke, tapi kenapa? Gue belum peduli untuk tim fight kayak gimana. Tapi circle sebelah kanan sih mereka kalau lihat dari kemarin tolling keluar bisa dimainkan gitu. Oke. Pertama, HBD sih Gus. Kiau nggak siap coy. Happy birthday. Silakan Gus. Masih Pinok dan first blood. Wede. Gua tahu nggak? Suara berbelotnya emang nggak dikeluarin sama mereka jadi. Berarti Bisa nih. Bisa nih buat aset nih. Pakai aja pakai. Cuma agak cempreng dikit aja tadi. apa enggak ini bikin voice pack? Oh iya juga. Anjay. Geser pakai voice. Yang pertama pasti Lord lah ya. Kita ini Tapi spesial. nunggu lo serak kayak gini dulu Gus. Apa enggak sekarang aja? Oh, gue Iya. tahu gimana caranya. Aduh. I know what you mean. Bisa. Ya, tergantung Kalau cuaca cuy. Tergantung Bener sih. Ini karena semuanya. kita cuaca yang pancaroba, jadi buat teman-teman semua jangan lupa konsumsi sayur lebih diperbanyak lagi. Vitamin juga jangan lupa. Jaga kesehatan kalian, pola tidur jangan sampai berantakan di momen-momen pancaroba seperti ini. Betul. Karena berbahaya buat kesehatan tentunya. Ya, Betul. apalagi akhir-akhir tahun kayak gini kan Olahraga biasanya teratur. lagi sibuk-sibuknya ya, Betul. banyak kantor, banyak pekerja, banyak mahasiswa, banyak Yes. anak-anak sekolah gitu. Apalagi sekarang kan juga ada Battle of School and Campus. Nah, Wow. itu dia yang bisa kalian ikutin, langsung aja daftar untuk mengharumkan diri dan juga sekolah. Diri dan sebagainya. Bagus juga. ya. Dong. Bagus juga bridging lo, Yok. Soalnya kan boleh Tapi kan di-mix. bisa patungan sekolah Iya yang dua makanya player. makanya mengharumkan diri dan sekolah kalian gitu. Kalau mengharumkan sekolah buat yang ngejogres gimana? Ya juga ya. Bentar, Jogres apaan tuh? Gabungan. Gabungan. Oh,
di pinggiran emang. Jauh terus. Emang kayak harus dipertanyakan Gabungan ya. BKT dan juga Tebet. Jadi gue udah boleh cabut kan nih? Silakan. Silakan Junior, Gue terima kasih tahu, banyak atas Lu pengen first deep blood-nya. talk sama Windy Amalia Mazaya Wih, Putri kan? emang deep banget tuh suaranya. Sangat deep. Iya. Mumpung lagi Iya, Lagi gue benar. ucapkan kepada kalian, thank you. Masih aja loh. WWCD boleh Gus nanti VO lagi Iya, ya habis boleh lah. ini ya. Lu Boleh. harus kesini berarti sebelum momen WWCD gitu biar Iya. bisa diklip lagi sama Ucup kita. Tetapi teman-teman sekalian, welcome di pasca looting fest kita di Miramar kali ini. Kalau ngomong-ngomong Miramar, ini ya dalam sehari kemarin di hari pertama dari Grand Final, para ladies ini masih bermainnya kayak gini ya. Menurut gue Masih. kayak masih belum ada terlalu banyak perubahan yang terlalu signifikan. Tetapi kali ini ada Daisy yang bakal langsung aja menyergap satu pemain saja dari Aditama kali ini. Iya. Satu pemain tumbang nggak bisa diselamatin karena balik lagi hanya sendirian. Betul, tidak ada follow up dari pemain-pemain Aditama yang lainnya. Semuanya masih berfokus di tempat mereka masing-masing. Dan ini bakal menjadi free point tentunya untuk Daisy karena tidak ada gangguan dan follow up ataupun ya hal-hal yang bisa merugikan untuk Daisy-nya kali ini. Satu poin pertama untuk Daisy. Di menit ke-6 berhasil mereka dapatkan dan ngelihat di bagian minimap sudah mulai ada yang memantau Daisy. Itu dia ternyata Vanilla datang dari bagian belakang dan berhasil mendapatkan satu pemain dari tim Daisy. Threat kill akan terjadi 1-1. Yap, 1-1, jadi ya dapat cashback sedikit lah ya Aditama karena mereka kehilangan salah satu punggawa mereka di awal-awal seperti ini. Tapi gue demen banget sih ngelihat move dari Aditama walaupun mereka kayak kehilangan satu pemain tadi. Bagian barat dari pojokan circle kita yang pertama, mereka kayak nggak gentar gitu loh. Yap. Kayak mereka masih batu tanda kutipnya Betul. untuk bisa membalikan keadaan dan bahkan kali ini mereka sama-sama nahan loh pas. Betul, walaupun nahannya agak ngejauh ya buat Iya. Daisy. Jadi kan mereka cukup dekat pemain dari Aditama dan gue nggak expect ternyata Aditama bakal memberikan backup atau menarik satu kaki dari tim Daisy yang malah mungkin sekarang bakal mendapatkan dua kaki, tapi tiba-tiba ada counter shoot yang diberikan dan Vanilla memaksakan diri dia tadi harus menarik mundur. Healing akan segera dilakukan dan belum ada tanda-tanda dari Aditama untuk memberikan sebuah push yang komit menurut karena Daisy karena ini dua tim yang ada di arah barat bener ya seperti dibilang sama Dona tadi dan ini daerah yang berdekatan banget sama power grid. Iya benar banget di bagian-bagian barat masih berada di pojokan banget jadi kalau misalnya dilihat-lihat mereka kan sama-sama di dalam satu spot yang bergaris lurus ya. Jadi ketika mereka mau keluar mau masuk lagi ke spot yang selanjutnya mereka harus sama-sama kayak mewaspadai atau bahkan harus sweeping satu sama lain terlebih dahulu ketika nantinya mereka mau move secara aman. Tetapi di tengah-tengahnya di Junkyard kali ini juga sudah ada dua tim yang bertemu ARF dan juga Bulls sebagai pemenang WWCD di game pertama kita tadi. Iya. Wow, ini lihat Pen dengan Scar L-nya sudah langsung mengeker pergerakan dari tim ARF. Sudah mulai ada tembakan yang diberikan namun masih belum tapi granat langsung saja dimasak oleh seorang Pen akan dilemparkan menuju ke pemain dari tim ARF tersebut meletup dan hanya sebuah splash damage yang diberikan menuju ke pemain dari tim ARF tersebut juga dan Pen masih berada di posisi yang sama sementara pemain lain dari Bulls langsung melakukan sebuah flank dan Aditama kirain rotasi ternyata membatasi pergerakan dari Daisy tentunya dan Daisy lagi-lagi bakal kehilangan pemain mereka tapi Bulls satu pemain mereka ter-take down ada Crystal yang sedang menunduk di belakang dari sebuah kup RB. Iya, dan menunggu untuk segera diselamatkan. Sementara itu, teman-teman yang lainnya kali ini dari tim Bulls sudah mulai juga di spot keberadaannya dari seorang Nadra dari ARF. Ini Nadra bakalan nungguin di wing sebelah kiri sedikit dari defensive area-nya dari tim ARF. Sementara waktu ada satu temannya juga yang akan langsung aja regroup dari ARF sendiri untuk langsung melancarkan war antara kedua belah pihak. Tetapi kali ini Bulls mendapatkan satu kah? Dia dapat satu. iya. Kenok satu tadi kalau nggak salah dari tim ARF dan belum ada Harusnya. upaya untuk diselamatkan. Dua pemain bakal menahan pergerakan tiga pemain Bulls dekat menuju ke pertahanan dari tim ARF. Bukit ini yang bakal menjadi saksi siapa yang bakal dipulangkan karena lobby tapi granat dari seorang Kristal sudah mulai dimasak akan dilemparkan menuju ke dua pemain dari tim ARF akan langsung menuju ke depan sana tapi hanya splash damage. Lagi-lagi sebatas splash damage yang diberikan menuju ke pemain dari tim
ARF. Crystal langsung naik melihat pergerakan dari arah high ground. Headshot berhasil mendapatkan satu. Follow sudah mulai diberikan dengan sangat cepat, namun trade knock terjadi. Satu persatu sudah mulai muncul dan yang membackup dari bagian belakang nggak punya ruang gerak juga. Smoke di pop up, namun Molotov respon yang cepat dari Crystal untuk membatasi, benar-benar dibatasi proses revive yang nantinya sedang diupayakan oleh pemain dari RF, bahkan terbakar api Molotov dan mungkin akan langsung poinnya masuk ke arah Bulls. Yes, that's it. Nagra pun langsung aja tereliminasi. Poin 1. Eliminasi langsung masuk ke kantong mereka seperti halnya yang tadi dimention oleh Bro Pasta. Tetapi nampaknya Bu, dengan keadaan yang seperti ini, dengan momentum seperti ini, mereka terus-terusan nge-press pemain-pemain dari tim ARF seperti halnya Kia yang berada di sebelah wing kiri dari defensive area dari tim ARF. Dia tumbang dan Gila. itu akan langsung aja menjadi momentum dari tim Bulls, langsung rushing in, masuk, Gila, men. maju, mencari the last man atau the last one yang maksud gua dari tim ARF. Terus-terusan digempur dengan beberapa peluru-peluru panas dan that's it. ARF tereliminasi menjadi tim yang pertama. Wow, itu bener-bener diseruduk banteng. Empat langsung nyeruduk. ARF tidak berkutik, bahkan dari Bulls tidak ada korban jiwa sama sekali. Hanya sebatas knock-knock saja yang terjadi dan dirasakan oleh Bulls. Berbeda halnya dengan ARF yang tidak diberikan waktu ketika ada trade knock yang terjadi. Mereka nggak ada waktu untuk melakukan revive. Langsung dilempar Molotov, dikontrol lagi backup fire dari bagian belakangnya. Supportnya dibuat nggak berkutik dari sana tim Bulls. Ya, Bulls yang untuk sementara waktu ini karena tadi mereka mendapatkan WWCD dengan poin eliminasi yang lumayan, mereka pastinya bisa merangkak naik sedikit lah ya Peringkat berapa sekarang dari mereka? seluruh jajaran dari klasemen sementara. Untuk sekarang mereka let me check. Untuk sekarang dari tim Bulls sendiri ini sudah menduduki posisi belum update Pak. Oh, belum update ya? Belum Pak. Kirain sudah Terakhir kan update. 7. Betul. Terakhir kan 7 dengan 99 total poin. Berarti ditambahin 22 ya? Iya 22 kan Harusnya ya? WWCD plus 7 elim WWCD kan? pas 7 elim, betul. Iya 22. Berarti ya sekitar 100 phone a friend dulu. Panggil Flowolfi dulu. Waduh. 122 lah ya. 121-an lah ya. Jadi kayak ya bisa masuk ke jajaran top 5, top 4 lah untuk saat ini dari tim Bulls sendiri. Jadi ini mungkin memang adalah momentum mereka, apalagi mereka terlihat tidak gentar sama sekali, nggak nginjek rem sama sekali, nggak loyo sama sekali di game yang kedua ini. Karena kan biasanya dari PUBG Mobile sendiri ada jinx ya Pak. Ketika kayak satu tim mendapatkan WWCD, terus di game selanjutnya itu mereka belum tentu bisa perform dengan maksimal. Habis chicken, terbitlah Tusun yang biasanya terjadi di ranah PUBG Mobile. Tidak hanya untuk, ini kliniknya klinik internasional ya. Jadi nggak cuma untuk di Indonesia doang, tapi untuk di saya, bahkan untuk PMGC itu pun sering terjadi. Bahkan PWI juga kemarin terjadi, tapi sekarang kita melihat sebuah agresivitas dari tim Alter Ego di mana Milo dengan sebuah spray move-nya tadi dengan gironya berhasil mendapatkan satu orang. Nacha langsung diamankan begitu saja. BNW, apa yang terjadi dengan BNW di babak final? Mereka melempem. Iya, mereka nggak sedikit sih sebenarnya. Karena di liga kemarin mereka dari bonus poinnya itu berada di posisi kedua, hanya berbeda beberapa poin aja dari Alter Ego yang berada di posisi atas. Namun untuk saat ini mereka drop banget menuju ke posisi-posisi di tengah-tengah, di posisi 9-8 begitu dari klasemen sementaranya ini. Jadi kayak memang sedikit dipertanyakan sih. Sebenarnya nggak cuma BNW aja, tetapi ada beberapa nama juga sih sebenarnya ya pas yang kayak agak-agak drop, seperti halnya salah satunya adalah Aditama Viper. Aditama di liga kan mereka top 3 gitu di posisi ketiga, tetapi untuk di satu hari grand final kemarin nampaknya masih belum nyala nih. Betul. Performa dari mereka. Ya, tapi kan biasanya kita selalu berpendapat bahwa ini hari-hari adaptasi, hari-hari pemanasan, hari yang mungkin bisa dibilang kayak mereka korbankan untuk ngelihat game-game bakal dimainkan sama tim-tim yang bermain di babak final. Tapi kayaknya kalau mereka terlalu ngebuang banyak match bakal merugikan mereka banget. Dan sepertinya DU sudah mulai mengejar setoran mereka. Kali ini mereka berhasil mendapatkan satu knock menuju ke arah tim CXLI walaupun masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah elimination. Di follow up dengan menggunakan sebuah smoke yang cepat dari dan CXLI lebih memilih untuk bermain objektif kali ini. Yep, lebih bermain objektif karena satu vehicle yang dikendarahi seorang Sasha pun juga sudah mulai berasap. Meaning ini udah nggak aman lagi sebenarnya, tetapi dari Sasha pun langsung aja meningkatkan awareness-nya karena ada
ada Dewa United atau Dewi United kata lu tadi Yep. di bawah sana di satu compound, dan nampaknya Sasha akan membuka peluang ini dengan melontarkan satu buah molotov ke dalam dan langsung aja firing through the smoke. Masih belum mendapatkan apa-apa dari dua punggawa dari tim Dewa United tersebut. Wah, nekat sih ini. Sasha mobilnya sudah mulai berasap tadi, tapi dia nekat banget buat dipakai untuk berrotasi kembali. Iya. Mau nggak mau dia harus membuka jalan yang aman untuk pemain-pemain dari CX Helly yang lainnya, sambil ada pantauan dari Grims yang ada cukup dekat dengan play zone yang keempat. Ini akankah bakal terulang di mana mereka sedang melakukan sebuah rotasi, tiba-tiba diganggu oleh tim lain dan meletup mobilnya menjadi poin untuk tim yang menembak ke arah mobil mereka. Bahkan tadi Grims di Sunhawk, dia juga menjadi pengganggu untuk Dewi United bergerak ke arah jembatan, dan sekarang lagi-lagi Grims yang bakal menjadi pengganggu. Bahkan Grims juga mengganggu pergerakan dari tim poin. Tembakan datang dari arah high ground, dari arah play zone juga. Poin dibuat tidak berkutik sama sekali, sebuah commit spray dari seorang Lavin dan akhirnya tumbang satu persatu. Walaupun bukan dari tembakan Lavin, tapi ini bisa dibilang kayak double damage lah. Yeah. Dari tembakan sama dari blue zone. Betul, karena posisi dari tim Voin kali ini masih berada di blue zone, jadi Rampage. kayak ini benar-benar posisi yang tidak ideal untuk tim Voin sendiri, mengingat Voin kali ini masih berada di posisi-posisi tengah dari klasemen sementara. Betul. Jadi mereka harus banget melakukan PR-nya untuk sekarang supaya mereka bisa kembali lagi dalam settingan Voin yang biasanya lah begitu. Well, itu dia teman-teman sekalian, Voin walaupun mereka tadi tereliminasi beberapa pemainnya, yaitu ada 3 pemainnya, mereka masih bisa bertahan dengan last woman standing-nya. Ya, Nah, ini begitu. dia dari DU yang sudah mulai bergerak juga, di mana pergerakan mereka kayaknya gak mulus banget dan sekarang bakal tabrak sama Bulls. Bahkan ladies dari Bulls ini benar-benar strong banget. Butuh 3 pemain dari DU untuk mendobrak 1 pemain dari Bulls, yaitu seorang Pen. Memang Pen bukan sembarang Pen kali ini, Don. Pen bukan sembarang pen, tetapi bullpen kali ini. Loh. Tetapi Kathleen juga harus hati-hati. Dari Dewa United, mereka posisinya kelihatan ini berdua dalam satu shake yang kecil, apalagi dihimpit oleh 2 tim sekaligus, seperti halnya yang bisa kalian lihat dari arah minimap. Ada tim warna pink dan juga tim warna kuning. Ini adalah posisi yang tidak ideal sama sekali untuk Dewa United. Yang kuning ini berarti Yang siapa kuning ya? Bulls Mas? harusnya. Bulls ya, ya. Bulls yang kuning. Bulls, tetapi Bulls untuk saat ini kalau dilihat dari minimap, mereka juga harus fokus ke arah yang lainnya. Sementara waktu ada Scarlet dan tim Onyx yang juga melihat posisi kedua pemain dari tim Bulls. Ya betul, Bulls butuh reset sih. Mereka butuh healing, mereka butuh revive, mereka butuh tenang sekarang karena mereka, ya setidaknya mereka sudah mendapatkan zona yang keempat. Walaupun ada di pinggiran-pinggiran zona ini, masih belum terlalu bagus posisinya karena circle berikutnya udah pasti bakal bouncing. Dan ini dia Grims yang tiba-tiba bakal datang mendobrak check dari arah tim Dewa United. Mereka bakal mencabut nyawa untuk DU. Second weapon bakal digunakan, namun ada yang datang dari bagian kiri, masih bisa diatasi dengan sangat baik, tapi tidak untuk posisi terparti yang ada di arah kirinya lagi. CX Helly masih menjadi bayang-bayang untuk tim yang terlambat dan tim yang menahan di bagian pinggiran zona. Ini menurut gue bakalan menjadi shake neraka sih. Iya Tadi sih. kan tim DU nge-retake ke posisinya tim Bulls kan. Betul. Lalu sekarang Grims yang nge-retake ke posisinya Dewa United. Mereka dapetin beberapa eliminasi poin, tetapi mereka pun juga bakalan di-lock oleh tim-tim yang berada di sekitar shake tersebut. Dan tim Bulls harus tereliminasi. Tetapi kita akan melihat dari tim BTR kali ini akan langsung aja membuka peluang untuk bisa melakukan war tersebut, tetapi Jetty nggak bisa diselamatkan karena berada di lumayan jauh lah jaraknya dengan pemain-pemain yang lainnya dari tim BTR. Tetapi Babila mendapatkan satu angle tipis, tetapi sayangnya masih belum mendapatkan satu nomor tersebut. Iya betul. Sementara kalau kita balik ke pembahasan yang sebelum-sebelumnya, Don, Aha. ternyata masih terjadi. Habis chicken terbitlah Tusun, dirasakan oleh Bulls Esports. Mereka harus Iya puas di juga ya. peringkat ke berapa tadi? Kalau nggak 13, 14 tadi kayaknya untuk Bulls Esportsnya sendiri. Tapi mereka membawa 4 elimination, dan kita ngelihat sekarang untuk zona yang kelima tidak terlalu jauh dari bagian HDP, berarti hanya tinggal turun sedikit untuk Bigetron, tapi pergerakan mereka terganggu oleh Voin, terlihat oleh Tiger Wong, dan juga terdistract oleh Daisy yang ada di sekitar mereka. Mereka pun juga harus harap pastinya untuk teman-teman dari tim BTR pun juga dengan tim DC kali ini. Tetapi nampaknya Mute dengan menggunakan vehicle-nya akan sedikit mengitari bagian pinggiran zona banget. Yang bakalan menjadi gatekeep yang kuat dari tim BTR. Apalagi Daisy pun juga diganggu oleh tim Aditama di sisi yang lainnya. Ya, silih berganti pokoknya semua gangguan-gangguan yang diberikan oleh tim di sekitar Oke. Bigetron. Ini bila sudah mulai melihat satu orang di bagian belakang sana, Kate langsung merespon dengan melakukan sebuah
counter shoot-nya malah membuat Bebila tumbang. Ini ngebuat Daisy punya waktu untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Dan Bigetron langsung merespon hal tersebut dengan sangat cepat. Memberikan follow up ke bagian belakang. Mute kembarannya ingin berusaha untuk menyelamatkan seorang Bebila. Tapi Kate masih berada di bagian sana. Apakah bakal datang lagi dari arah seorang Mute? Tapi Kate juga memberikan balasan tembakan menuju ke arah Mute. Apakah kali ini Kate berhasil dan tidak? Datang lagi satu hal yang tidak diinginkan. Third party is real. Kuda terbang memecah fokus dari seorang Kate. Wah, ini sebenarnya baik dari Bebila dan juga Mute harus sedikit berterima kasih kepada kuda terbang ya. Yap. Karena dengan begitu mereka masih mempunyai waktu untuk reset, untuk revive terlebih dahulu ke arah Bebila. Dan dengan begitu pula mereka akan kembali ke medan perang dengan 3 mereka. Tapi di sisi yang lainnya Zara terkena tembakan yang cukup pedas di sana dan meninggalkan TW dengan 2 pemain saja. Tetapi di sisi yang lainnya Qtes gak bisa bertahan lama. Qtes harus tereliminasi dengan pemain-pemain Aditama. Ya, ini yang masih menjadi pertanyaan kita, apa yang terjadi oleh Aditama karena mereka masih di bawah standar yang sudah mereka buat di season sebelumnya. Dan dari arah Timor, apakah mereka sudah menyelesaikan PR mereka? Tapi tiba-tiba kuda terbang lagi, Don. Ya. Lagi-lagi kuda terbang mengganggu tim yang sudah melakukan setup sedari awal tadi. Gempi, sebuah pengamatan yang benar-benar baik tadi dari seorang Gempi. Sharing scope juga langsung diberikan tadi. Sebuah low toss, high toss akan langsung dilemparkan menuju ke arah pertahanan dari Morph Team. Lemparannya bakal lengket banget menuju ke bagian belakang dari sebuah batu, akan segera meletup balon hijau, namun masih belum bisa mendapatkan knock yang berikutnya. Sementara Uchi di bagian belakang bergerak beriringan dengan blue zone yang kelima sambil mengamati pergerakan dari Bigetron. Go to the kill sih sebenarnya dari kuda terbang jikalau mereka bisa bertahan sampai end game nantinya dan mendapatkan WWCD di game kali ini. Tapi kali ini mereka harus waspada juga, harus melakukan setup yang rapi banget, apalagi zona away dari mereka menjauhi mereka. Tetapi mereka pun juga sudah siap akan hal tersebut dan akan mengutus salah satu punggawa mereka untuk bisa membuka jalannya. Tetapi di sisi yang lainnya kali ini yang masih full house juga berempat akan menghabisi teman-teman dari BNW dan juga di backup firingnya oleh Alter Ego. Ya, itu kayak memperebutkan warna kuning yang sebenarnya. Ini kuning kita yang paling bagus, bro. Dihajar begitu saja BNW oleh tim Onyx Esports. Onyx sudah mendapatkan 3 elimination dan ini dia kuda terbang yang lagi-lagi menjadi pengganggu. Tadi ke arah Daisy, terus ke arah Morph Team, sekarang mengajak Alter Ego sebagai lawan juga. Ini soalnya mereka mau nggak mau juga sih pasti ya, karena kan mereka mau masuk ke dalam Betul. zona gitu kan, dan pastinya jalan mereka ini terhalau dan salah satunya adalah tim AE yang sudah terlihat oleh mereka semuanya. Dan ini akan menjadi PR cukup berat, tapi Gempi di depan sana akan langsung aja memangsa salah satu pemain itu Gempi dan tim Morph. And begitu saja +1 elimination point sudah dikantongi oleh Gempi. Ya betul, Gempi punya timing yang bagus banget. Tiba-tiba datang dari bagian belakang kah? Atau ada terus smoke yang diberikan oleh Morph? Ternyata Morph masih menjadi banyak pilihan untuk tim kuda terbang. Dan sepertinya kuda terbang masih bisa bertahan. Mereka memulangkan Morph ke arah lobby. PR dari Morph masih sama. Mid to late game mereka atau finishing moment mereka masih belum bagus sampai di hari kedua ini. Iya, dibombardir begitu banyak oleh pemain-pemain dari tim kuda terbang. Dan kali ini AE akan berhadapan dengan tim kuda terbang. Satu pemain tumbang Zota kali ini dalam keadaan knockdown. Ini adalah posisi yang tidak begitu ideal untuk tim kuda terbang dan bakal langsung aja di-push oleh pemain-pemain dari tim Alter Ego. Milo harus hati-hati karena dia dicicil damage-nya untuk saat ini. Dan tinggal sedikit aja damage-nya, tetapi Milo untuk saat ini masih bisa bertahan. Yes, Milo masih bisa bertahan walaupun mereka mendapat gempuran dari arah tim kuda terbang. Ada gangguan juga datang dari Onyx walaupun Cecil ya. Seperti depan kali ini harus merangkak mundur ke bagian belakang dan Rampage didapatkan oleh kuda terbang. Tapi Grims, mereka sudah mengumpulkan double Rampage, Don. 10 elimination mereka kumpulkan. Wah, gokil sih. Ini kayak Rampage kali 2 omongannya tadi dari VO yang kita dengar. Tetapi kali ini baik AE dan juga kuda terbang nampaknya akan disiksa habis-habisan Wah, oleh sih. tim Onyx untuk saat ini. Karena sebenarnya di atas kertas Onyx lah yang dalam keadaan enak. Ya, betul. Mereka posisinya enak banget. Di angle yang benar-benar free banget. Shotpe, angle free-nya bahkan kali ini kuda terbang. Lah, malah Shotpe di angle free, tapi Shotpe masih bisa bertahan. How can? Shotpe di angle yang bebas. Double pick dari kuda terbang masih belum bisa mendapatkan seorang Shotpe. Malah Shotpe yang berhasil mendapatkan kembali korban ke arah tim kuda terbang. 5 tim tersisa kali ini dan gue belum melihat pertarungan dari Tiger Wong. Ini tim yang paling chill, paling santai, tinggal bersih-bersih kayaknya. Karena mereka tim di bagian utara yang dari tadi kayaknya jarang melakukan sebuah tembakan. Iya, sama seperti halnya dari tim Onyx.
bersih juga menuju ke arah tim kuda terbang yang dimana bakalan dijaga oleh Sotpe di bagian wing sebelah kiri dari defensive area dari tim Onyx, dan bakalan langsung aja mungkin akan disusul oleh pemain-pemain yang lainnya karena mereka mempunyai kontender selanjutnya juga yaitu tim BTR yang bakalan langsung aja berhadapan. Betul sekali, Bigetron tinggal 2 pemain mereka yang tersisa kali ini harus bertahan, namun Miki melempar sebuah granat menuju ke bagian tengah dari smoke-nya. Apakah ini bakal connect? Tidak ternyata. Dan Onyx mereka bakal berfokus menuju ke arah kuda terbang terlebih dahulu. Landak siapa yang bakal menang kali ini? Sebuah speed through the smoke yang berhasil dan rampage untuk Onyx. Through the smoke berikutnya FFM berhasil melulu lantahkan sayap-sayap dari kuda terbang. Kuda terbang pun harus dijegal kakinya. Pulang sudah ke arah lobby. Benar-benar duri yang menyakitkan dari Onyx. Itu Onyx gokil sih, itu bisa dibilang mereka meratakan Kute 2 kali karena kan tadi mereka atau Kute sendiri itu bisa melakukan reset terlebih dahulu atau revive terlebih dahulu ya. Iya. Jadi ini dia teman-teman sekalian, kita akan approaching end game kita dengan 4 pemain atau 4 tim lebih tepatnya yang masih bertahan. Mereka masih bermain dengan sangat-sangat agresif, bahkan sebuah komunikasi yang bagus. Ini adalah Tachibana versi ladies yang muncul untuk Bigetron kali ini, tapi Mute tadi sedikit menerima tembakan namun masih bisa bertahan, dan Dreams dengan 10 elimination kayaknya mereka masih belum puas. Mereka bakal mencoba mendetek tempat dari arah tim Tiger Wong. Itu dia, 2 orang bakal kelihatan, 1 bakal dipulangkan ke arah lobby, tapi 1 orang lagi masih ada di bagian sebelah kanan tadi namun masih belum ditembak. Dari Lavin objektifnya bukan mendapatkan elimination tapi melakukan revive supaya jumlah dari Dreams kembali lagi bakal bertambah, tapi Onyx wow, spray dari duri landaknya bener-bener ini sih, bener-bener tajam banget sih. Satu persatu tim yang ada di sekitar Onyx mereka ratain dulu sebelum mereka menabrak ke tengah dari zona yang ke-7. Iya, dan dengan begitu kita akan melihat endgame kita antara Onyx dan juga Dreams, dan nampaknya Onyx lagi strong banget dan bahkan to the point banget, singkat banget mendapatkan Winner, chicken dinner. Wow, impressive. Impresif sekali tadi momentum yang dibuat sama Onyx. 3-4-4-2, entah formasi apa ini tapi eliminationnya merata, kontribusinya juga merata. Gimana Gus? Hal yang sulit sebenarnya untuk Onyx ya. Mereka berada di selatan sebagai kipernya, penjaganya. Pertama alter ego ya yang dibatasi